Selamat pagi, Suster, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Yusuf Fernandez, absen 16. Nama saya Misha Kayla, absen 25. Nama saya Nicholas, absen 28. On this science project, I'll be talking about my friend Michelle's favorite food, which is salmon sushi. She eats it every few weeks. She likes salmon sushi because it's tasty and has various kinds. Example, roasted salmon or just raw salmon. Salmon is good for our body because salmon contains omega-3, vitamin D, and B. As for the rice, rice contains carbohydrates that strengthens our body. Meanwhile, seaweed has minerals and fibers which counts as micronutrients, which makes salmon sushi count as a healthy food. Salmon sushi is a minimally processed food. Even though salmon sushi has lots of good effects on our body, there are also bad effects, such as if you eat too much salmon, you may experience indigestion. If the salmon is not fresh, it can cause stomach aches or even vomiting and infections. If the salmon isn't cooked well, it could cause really serious digestion issues. So we should buy salmon sushi from a trusted place to ensure our safety. We should not eat too much as it will have bad benefits for our body. Next, Michelle. At this opportunity, I'm going to talk about my friend Nicola's favorite food, which is salmon. He likes salmon because it tastes delicious and it has berries on top of it. He also eats salmon about once in 2 months. Salmon can be good for the body. It has omega-3 protein, vitamin D, and B. There are also vitamins that may help the brain and heart. It should help the muscles grow. But too much salmon might be bad. It could have dirty stuff like mercury, and salty salmons can also make blood pressure go up. We should just eat salmon occasionally. Why Jasmine likes pizza? Pizza is a processed junk food or unhealthy. It has a variety of toppings and flavors. Pizza can give Jocelyn energy because it contains carbohydrates. However, eating pizza has negative impact on your body. Pizza may increase your body weight if you eat too much. You also might get diabetes. Pizza should not be eaten often, as it unhealthy. However, Jocelyn eats it every few months, and that's good enough. Walaupun salmon memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, jika salmon dikonsumsi secara berlebihan, salmon tidak lagi memiliki dampak baik bagi tubuh. Salmon bisa menyebabkan beberapa efek samping jika dikonsumsi berlebihan, yaitu keracunan merkuri atau kelebihan omega 3. Oleh karena itu, saat mengkonsumsi salmon, kita harus membeli dari tempat terpercaya. Selanjutnya ada BK. Saya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk belajar dan bersosialisasi. Teknologi telah mempertemukan saya dengan berbagai orang dari seluruh dunia, sehingga saya bisa memahami beragam budaya dan cara berpikir yang berbeda. Menurut saya, hal yang paling utama adalah menjaga etika dan empati dalam berinteraksi saat berkomunikasi, baik secara langsung maupun melalui media sosial.
Saya selalu berusaha untuk menciptakan hubungan yang saling menghargai dan penuh empati, baik dalam perkataan maupun tindakan. Saya dari generasi digital yang tumbuh dengan banyak teknologi. Saya telah menjadi kebiasaan menggunakan perangkat elektronik dan internet untuk membantu saya dalam berbagai aspek kehidupan. Namun saya sadar bahwa teknologi bukanlah segalanya. Interaksi sosial yang baik sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Menurut pendapat saya percaya bahwa saya adalah anak generasi digital yang bersika dalam berinteraksi sosial karena saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang sopan dan menghormati orang lain dalam berinteraksi sosial, baik secara online maupun offline. Saya juga berhati-hati dalam menggunakan media sosial untuk memastikan bahwa apa yang saya posting tidak menyinggung atau merusak reputasi orang lain. Mengikuti etika saat menggunakan media sosial. Saya pada saat menggunakan media sosial mengikuti etika, berbicara sopan santun, menghargai pendapat yang lain, dan menyapa. Saya juga berhati-hati dengan penipuan di sosial media karena penipu dapat menyuri data kita dan menyalahgunakannya tanpa kita ketahui. Cara saya berinteraksi di sosial media, saya ngomong dengan sopan santun seperti hello guys. Saat di sosial media, saya tidak sembarangan sebar informasi pribadi saya agar tidak dirampas habis-habisan oleh peretas. Saya juga berusaha membuat password yang kuat agar peretas susah memecahkan password saya. Saya juga tidak sembarangan ngepost di sosial media agar tidak terjadi konflik di sosial media. Selanjutnya adalah video call. Dalam video call ini, kita melakukan passing dan shooting. Passing adalah kegiatan melewatkan atau mengirimkan suatu seperti bola dalam olahraga atau informasi dalam komunikasi dari suatu tempat ke tempat lain atau dari satu orang ke orang lain. Shooting adalah kegiatan menembakkan bola ke gawang atau keranjang lawan dalam olahraga, seperti sepak bola atau bola basket untuk mencetak gol atau poin. Selanjutnya adalah video tayangan. Selamat pagi Bapak Guru, kami dari Komunitas Komunikasi Perpustakaan memperkenalkan nama saya Jessica Kanada Penuturan. Saya bersekolah absen 25. Saya di sekolah turun absen 28. Cara kita mendapatkan kerjasama yang baik adalah berkomunikasi dengan sesama agar tahu kapan dan harus melakukannya. Berkomunikasi juga dapat meningkatkan kekompakan tim serta dapat memberitahu kepada rekan kamu jika kamu kosong dan aman untuk diversi. Selanjutnya adalah matematika. Jadi dari matematika ini, dari soal ini diketahui bahwa banyak siswa laki-laki belum diketahui sehingga ditulis sebagai dan banyak siswa perempuan dikurangi dari 5 jumlah laki-laki, maka jadi X dikurangi 5. Dan banyak siswa perempuan di kelas kita ada 17 siswa. Siswa laki-laki 3/2 dari jumlah siswa perempuan. Jadi siswa laki-laki dibagi siswa perempuan sama dengan 3/2. Ditanya, tentukan banyak siswa perempuan dalam kelas itu jika ditambah dengan banyak siswa perempuan di kelasmu. Dijawab.
X dibagi X dikurangi 5 karena X adalah banyak siswa laki-laki dibagi dengan banyak siswa perempuan sehingga menjadi 3/2. Jadi karena dikali X dikali 3, X dikali 2, X 3 dikali 5, oleh karena itu menjadi 2X sama dengan 3X dikurangi 15. Lalu kita pindah agar sama, jadi 3X dikurangi 2X sama dengan 15. Yang berarti 3X dikurangi 2X, jadinya sisa 1. 1 sama dengan X, jadi X sama dengan 15. Jadi bisa diketahui bahwa X adalah 15. Dan untuk cari banyak siswa perempuan di kelas, kita perlu mengurangi X dengan 5. Karena X adalah 15, maka 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Lalu ditambah dengan banyak siswa perempuan di kelas kita yaitu 17. Berarti 10 ditambah 17 sama dengan 27 perempuan. Jadi banyak siswa perempuan jika ditambah dengan siswa perempuan di kelas kita sama dengan 27 orang. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 1 juga. Diketahui banyak siswa laki-laki adalah X dan banyak siswa perempuan adalah banyak siswa laki-laki dikurangi 5. Banyak siswa perempuan di kelas kita ada 17 perempuan. Siswa laki-laki adalah 3/2 jumlah siswa perempuan. Maka siswa laki-laki dibagi siswa perempuan sama dengan 3/2. Ini ditanya, tentukan banyak siswa perempuan dalam kelas itu jika ditambah dengan banyak siswa dalam kelas perempuan dalam kelas kita. Dijawab X yaitu banyak siswa laki-laki dibagi X kurang 5 yaitu banyak siswa perempuan sama dengan 3/2. Kita kali X dikali 2 sama dengan 2X dan 3 dikali X sama dengan 3X tambah min 5 dikali 3 adalah min 15. Kita hasilkan jadi 2X sama dengan 3X min 15. Kita tukar 3X ke sisi yang sebelah kiri, yaitu jadi X 3X kurang 2X sama dengan 15. 3X dikurangi 2X adalah 1X atau saya bisa tulis X sama dengan 15. Banyak siswa dalam perempuan kelas adalah X kurang 5. Karena X itu 15, jadi kita 15 dikurangi 5 yaitu. Dan banyak siswa perempuan jika ditambah dengan kelas kita adalah 10 banyak siswa perempuan di kelas ditambah banyak siswa di kelas kita yaitu 17 sama dengan 27 perempuan. Diketahui Sam sama dengan X, Bastian sama dengan X min 2. Tahun depan Bastian 5/6 umur Sam. Dan di tahun depan Sam sama dengan X sama 1. Bastian sama dengan X min 2 tambah 1 sama dengan X min 1. Juga umur Bastian dan Sam. Dijawab X min 1 per X tambah 1 sama dengan 5/6. X 6X kurang 6 sama dengan 5X tambah 5. 6X kurang 5X sama dengan 5 tambah 6. X sama dengan 11. Sam sama dengan 11. Sama adalah X. Jadi 11. Bastian sama dengan X min 2 sama dengan 11 kurang 2. Sama dengan 9. Jumlah umur Bastian dan Sam adalah 11 tambah 9, 20. Jadi jumlah umur Sam dan Bastian adalah 20. Ini adalah penjelasannya.
Diketahui Sam sama dengan X, Bastian dan sama dengan X min 2. Tahun depan 5/6 umur Sam. Bastian Bastian 5/6 umur Sam. Tahun depan Sam sama dengan X tambah 1. Bastian sama dengan X min 2 tambah 1 sama dengan X min 2. Ditanya jumlah umur Bastian dan Sam. X min 1 per X tambah 1 sama dengan 5/6. X tambah 1 dikali dengan 5 jadi 5X tambah 5. X min 1 dikali 6 jadi 6X min 6. 5X dan 6X dipindah jadi 6X min 5X. Lalu 6 dengan 5 dipindah jadi 5 tambah 6. X sama dengan 11. Sam itu adalah X. Jadi X adalah 11. Sama adalah 11. Bastian itu 6 itu X kurang 2 sama dengan 11 kurang 2 jadi 9. 11 sama 9 itu jadi 20. Jadi jumlah umur Sam dan Bastian adalah 20. Berikutnya adalah IPS, PPKN, BI dan SBK. Berikut adalah poster IPS kami. Di sini ada QR untuk poster ini. Lalu selanjutnya adalah sila-sila Pancasila. Pertama ada ketuhanan yang Maha Esa yang memiliki makna taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan makna menjunjung tinggi kemanusiaan. Ketiga adalah Persatuan Indonesia yang pohon beringin dan bermakna menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Keempat ada banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah bangsa kita adalah bangsa yang mengutamakan musyawarah dan untuk mencapai musyawarah dan mufakat dalam masyarakat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna memberikan keadilan sosial dalam masyarakat. Konflik dihadapkan pilihan antara belajar atau bermain dengan teman. Solusi, mengenali mana yang lebih penting dan mengambil keputusan yang bijaksana. Sila keempat, satu, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Konflik, adanya kesalahpahaman, mencontohkan unsur-unsur persatuan Indonesia. Solusi, jika terjadi kesalahpahaman, bisa dijelaskan dengan kepala dingin dan saling mendengarkan dulu dan cari solusi bersama. Sila ketiga, 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya dalam foto ini, konfliknya ada dua tim bermain basket sekolah bertengkar karena hasil pertandingan yang tidak adil. Solusinya dapat dibicarakan dan didiskusikan dengan baik. Ini ada sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Selanjutnya adalah konflik tentang guru dan murid beradu mulut. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa guru dan murid sedang beradu mulut karena kelas berisik dan tidak ingin mendengarkan guru. Lalu di gambar yang di sampingnya kita bisa lihat bahwa solusinya adalah guru lebih mengerti dan berkomunikasi dengan murid. Lalu butir-butir Pancasila yang didapat adalah dari sila kedua ada butir keempat, mengembangkan sikap saling tegak rasa dan berkesalika. Butir kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
Butir ke-6 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat ini Bapak Ibu Guru, kami dari kelompok 6 dapat Selanjutnya adalah video saat ini Bapak Ibu Guru, kami dari kelompok 6 dapat komunitas pertama perkenalkan nama saya Desya Kanada aksen 12. Nama saya Desya Kala aksen 25. Nama saya Nicholas. Selanjutnya adalah video gerakan. Aku mau bawa makanan yang sudah. Kamu sedang ngapain? Kami sedang belajar buku komik Tentang apa? tentang menghormati sesama. Apa artinya? Artinya adalah menghargai atau memperlakukan orang lain dengan baik tanpa memandang suku, ras, agama, dan budayanya. Oh, gitu. Aduh, aku tidak mau makanan. Aku tidak mau makanan sama sekali. Mama aku sedang di rumah sakit, jadi tidak ada yang masak untuk aku. Oh, kalau gitu aku akan membagikan makanan pada Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. refleksi dari agama kita. Kita melakukan tindakan ini karena berbagai itu indah dan dari mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Dari mujizat tersebut, kita belajar untuk berbagi. Kedua, tindakan tersebut bagi kita semua adalah belajar berbagi dengan sesama makhluk hidup. Selanjutnya adalah PKT. Jadi untuk proyek PJBL kali ini kita mendapat 2 nilai PKT dari CC15, yaitu conviction, karena kita belajar jawaban bersama-sama. Lalu kita juga memerlukan creativity karena kita memerlukan kreativitas agar bisa merangkai dan mendekorasi. Dalam proyek pertama ini kita belajar cara menjadi generasi digital yang cerdas dan beretika. Dalam presentasi ini kita memanfaatkan teknologi untuk mengajarkan driving question bersama-sama. Setelah kita mengajarkan driving question tersebut, kita berkonsultasi dengan guru mata pelajaran. Berikut dari presentasi kami. Terima kasih.